Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam pembelajaran matematika secara daring. Anak-anak hebat MTS Negeri 2 Subang, kelas 8 yang Ibu sayangi, marilah kita sebelum mulai belajar, kita awali dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar matematika bersama, kita raih kesuksesan. Nah, hari ini kita akan belajar materi peluang. Dengan tujuan pembelajaran dapat mengklasifikasikan ruang sampel dan titik sampel dari suatu percobaan. Dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel suatu percobaan atau kejadian. Dapat menentukan peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel suatu percobaan atau kejadian. Dapat menghitung nilai peluang suatu kejadian sederhana. Nah, kita tahu bahwa peluang sangat penting dan selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti misal, kita peluang untuk lulus ujian atau tidak, peluang naik kelas atau tidak. Nah, tentunya kita harus mempunyai ilmunya. Nah, bagaimana agar peluang lebih besar untuk naik kelas? Tentu harus belajar lebih giat lagi ya. Siap ya anak-anak untuk belajar? Nah, sekarang pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Nah, titik sampel itu apa? Yaitu anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, contoh pertama yaitu pada percobaan melempar 2 mata uang logam secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Maka kita bisa menggunakan diagram pohon atau tabel. Nah, sekarang ruang sampelnya ada berapa? Ya, ruang sampelnya adalah ini dalam kurung kurawal merupakan himpunan dari semua titik sampel yang ada, yaitu dua-duanya angka dengan gambar dengan angka, dan gambar. Nah, tentunya kita tahu bahwa ruang sampelnya di sini ya beranggotakan titik sampel ada berapa? Ada 4 titik sampel. Bagaimana kalau ada 3 mata uang logam? Berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti ada berapa? Sebanyak 8. Nah, sekarang kita lanjut contoh 2. Bagaimana dengan 2 buah dadu yang dilempar secara bersama-sama? Tentukan ruang sampel pada percobaan tersebut. Nah, karena 2 buah dadu, setiap satu dadu itu ada 6 mata dadu, berarti 6 kali 6, sehingga titik sampelnya ada 36. Dan kita gambarkan dengan tabel bagaimana ruang sampel tersebut. Nah, sekarang kita ingin mempelajari peluang suatu kejadian. Nah, apa itu kejadian? Kejadian adalah peristiwa yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, peluang perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Sehingga rumusnya peluang suatu kejadian A adalah NA per NS. Nah, kita tahu NA adalah banyak anggota kejadian A dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kita contohkan di sini pada percobaan melempar sebuah koin ya dan sebuah dadu. Koin di sini ada 2 kemungkinan, kalau ada angka gambar. Berarti banyaknya titik sampel ada 2. Kalau dadu banyaknya titik sampel ada 6. Sehingga kita gambarkan ruang sampel 1 dadu dan 1 koin yang dilempar bersama-sama itu menggunakan tabel. Dan kita ketahui di situ banyaknya titik sampel ada 12, yaitu 2 dikali 6. Kemudian untuk kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil ya. Tadi kita lihat
di tabel itu ada 3, yaitu gambar berpasangan dengan mata dadu ganjil 1, 3, dan 5. Sehingga peluang kejadian munculnya pasangan gambar dan dadu ganjil itu ada 3/12. Kita sederhanakan menjadi 4. Nah, bagaimana sebuah kejadian tersebut jika dilakukan percobaan berkali-kali? Maka kita akan mencari frekuensi harapannya. Banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Atau rumusnya FH itu peluang kejadian sebuah percobaan dikalikan banyaknya percobaan. Nah, contoh 1, sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Berapa harapan muncul mata dadu 6? Nah, karena mata dadu itu ada 6, banyaknya titik sampel ada 6 ya. Ini yang diminta 6. Muncul mata dadu 6 berarti 1/6 kali 120. Sehingga diperoleh peluang atau frekuensi harapan muncul mata dadu 6 jika dilakukan pelemparan sebanyak 120 kali adalah 20 kali. Nah, contoh yang kedua, ini ada suatu daerah yang kemungkinan terjangkit suatu penyakit pada ternak ayamnya. Itu ada 0,24 peluang kejadiannya. Jika populasi ayam 400 ekor, ada berapa ekor ayam yang terkena penyakit? Sehingga kita cari dengan rumus nilai kemungkinan dikalikan populasi ayam. Sehingga diperoleh ada 96 ekor ayam yang terkena penyakit. Nah, lalu kita lanjutkan bagaimana menghitung nilai peluang. Menghitung nilai peluang berarti kita mengetahui terlebih dahulu kejadian yang mungkin dan kejadian yang diinginkan. Contohnya pada peristiwa melempar 2 buah dadu merah dan hitam. Bagaimana kalau muncul mata dadu merah 4 dan mata ganjil hitam? Bagaimana peluang muncul mata dadu merah kurang dari 3 dan peluang dadu hitam? Nah, sudah kelihatan di sini titik sampel di sini ada 36. Ruang sampelnya digambarkan dalam tabel. Nah, kalau mata dadu merah 4 dan mata dadu ganjil hitam, nah mata dadu ganjil hitam dan merah pada angka mata 4 pada merah, berarti kita lihat di sini ada 21 kemungkinan, sehingga diperoleh peluangnya 21/36 ya, sehingga disederhanakan menjadi 7/12. Untuk yang jawaban B, kejadian muncul mata dadu merah kurang dari 3 dan mata dadu hitam lebih dari 4, itu ada sebanyak berapa kejadian? Ada 4 ya. Peluang lebih dari 4 kan berarti 5 dan 6. Kalau kurang dari 3 berarti mata dadu 1 dan 2. Nah, ini ada 4. Sehingga peluang merah kurang 3 dan hitam lebih dari 4 itu adalah 4/36. Diperoleh peluangnya 1/9. Ya, semoga anak-anakku bisa memahaminya. Nah, silahkan kalian berlatih lebih giat lagi dan mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Silahkan kalian bisa berdiskusi, kumpulkan dengan cara memfoto dan membuat PDF-nya ke WA Ibu ya. Nah, selamat belajar anak-anakku semuanya. Kita tahu bahwa kalau kalian ingin pintar, ingin pandai, harus belajar ya, karena ilmu akan diperoleh dengan kita berusaha ya. Nah, ini Ibu ingatkan bahwa orang sukses itu tidak pemalas, maka orang pemalas tidak akan sukses. Semoga anak-anak hebat semuanya memperoleh kesuksesan. Kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.